di grup. Mohon izin sebelumnya belum bisa masuk, Bu. Oh iya ini. Oke, sudah ulun rekam. Jadi izin ulun mulai kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Bagaimana nih kabarnya keadaan malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekali lagi ulun mohon maaf karena kegiatan hari ini molor dari hari sebelumnya karena ada sesuatu hal yang dikerjakan dan kebetulan pada saat itu juga tidak memiliki jaringan di sana, Kak. Oke, izin karena ini sudah ulun rekam, mohon izin salah satu dari kita memimpin doa sebelum pembelajaran ini kita mulai. Semalam sudah kayak ini bergantian Kak Mas Nari lagi. Silakan Kak Mas Nari. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram sallallahu Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Izin kakak ini kepada keberatan peserta, kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa paham akan semua materi yang akan disampaikan. Amin amin ya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasula rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa bi salihin rabbi shalih sabi wa asir amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Kak Mas Nari sudah memimpin doa kita malam ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang didoakan terijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Izin kakak-kakak, karena dengan berdoa tadi sudah dimulai pembelajaran kita, izin ulun berbagi untuk menyampaikan kegiatan kita pada malam hari ini. Izin ulun berbagi. Bismillah, kegiatan malam ini ulun mulai kakak-kakak. Baik kakak-kakak izin kegiatan malam ini kita masuk pada tatap maya yang ketiga ya Kak ya, itu pada modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Masih bersama ulun Weni, izin ulun tidak menggurui tapi hanya berbagi praktik baik atau berbagi modul-modul pengalaman yang sudah ulun dapatkan. Mungkin kesempatnya terlebih dahulu ulun, setidaknya apa yang sampaikan nanti bisa menjadikan kebermanfaatan untuk kita. Izin selanjutnya salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak izin menyampaikan kesepakatan kita bersama karena kemarin kita sudah ada beberapa kesepakatan yang kita sepakati. Izin untuk menyampaikan. Yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan kita berharap tidak ada gangguan malam ini ya kakak-kakak ya. Dan tidak pada mati lampu dan kada terkendala jaringan. Amin. Lanjut. Kemana? Nah, kemana ya kegiatan kita malam ini? Nah, oke, karena kita kemana maka kita memiliki tujuan ya Kak ya. Kemana tujuan kita? Tujuan yang pertama secara luas yaitu pada malam ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif. Kemudian capaian akhir nanti pelatihan kakak-kakak yang akan dicapai yaitu guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, ini nanti harapan terakhir ya Kak ya. Semoga nantinya dengan pembelajaran pemetaan aset ini kakak-kakak akan bisa memetakan aset
dengan berbasis kekuatan tanpa harus melihatkan kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah kita. Oke, lanjut. Nah, tujuan capaian umum modul ini adalah guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran khusus modul ini adalah guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, ini tujuan kita ya, Kak, ya. Oke, selanjutnya, hai kakak-kakak, kita di sini kakak-kakak ya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset, asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Oke, lanjut. Nah, agenda kita malam ini pertama 5 menit Ulun akan menyampaikan pembukaan, kemudian pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian selanjutnya 10 menit nanti kita akan membahas tentang berpikir berbasis aset kekuatan, yaitu membahas tentang aset-aset yang ada di sekolah Kakak sesuai dengan asset based thinking. Kemudian 60 menit berikutnya kita nanti akan berdiskusi ya Kakak-kakak ya. Kakak-kakak nanti akan masuk ke room masing-masing, ada beberapa kelompok nanti, kita akan memetakan aset sesuai dengan, yang ada di sekolah Kakak masing-masing. Kemudian 10 menit, selanjutnya nanti kita akan memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Kakak masing-masing. Dan yang terakhir nanti akan penutup kemudian refleksi serta sisi foto. Nah, itu agenda kita ya, Kak, ya. Secara detail agendanya yaitu tadi sudah Unse sebutkan pembukaan, kesepakatan kelas sudah Unse sebutkan, tujuan pembelajaran kita juga sudah Unse sebutkan, 10 menit yaitu kita membahas nanti tentang basic thinking ya, Kak, ya. Kemudian 10 menit, berikutnya kita, akan membahas studi kasus, 10 menit berikutnya mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip asset based thinking. Selanjutnya kita nanti akan berdiskusi di dalam room, baik itu studi kasus 5 ataupun 4 yang dimana disesuaikan dengan kasus yang ada nanti yang Ulun paparkan. Nah, ini tentang apa? Apa ya? Tentunya di apa hari ini kita akan membahas tentang basic thinking terhadap aset yang ada. Nah, sedikit tentang kata-kata dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Artinya tidak hanya sebatas kemampuan fisik ya Kak ya, kapasitas fisik ya, tapi juga dari kemauan dan yang tidak tergoyahkan. Artinya kemauan pun akan menjadi kekuatan kita, akan menjadi aset kita jika kita memiliki sesuatu yang apa yang ingin kita capai. Itu kemauan ya Kakak ya, artinya kemauan dari kekuatan kita, bukan hanya sebatas kapasitas fisik. Selanjutnya, apa? Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman PGP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Nah, ini nanti ya. Sebelum ke sini, sedikit nanti Ulun memaparkan tentang asset based thinking. Oke, Ulun stop share dulu di sini. Nanti kita akan ke kolom chat. Ulun izin berbagi tentang asset based thinking dulu. Bentar. Sebelumnya kakak-kakak sudah buka LMS tentang pemanfaatan aset based thinking. Oke, apakah sudah? Jin, sebelum Sudah. G. Sudah? Belum, Kayak Bu. Apakah sudah? Ulun coba tadi gangguan, udah kalau masuk kenapa, Bu? Gangguan membuka? Tinggi. Uh, Ataupun ulun ajak. LMS ya Pak ya? Pak, LMS ya Kak Halis? Dia ulun coba di PMM dulu. Tapi Tinggi. kalau masuk. Habis itu kada kawa membuka? Tinggi. Tinggi. Coba ulang masuk Bang Pak. Tinggi, ulun lagi. Coba pian dulu. Yang lain kawa masuk lah. Kak Yadi, kau membuka LMS? Bisa, Kawa,
Cuma belum ke asetnya lagi. Ah, ya, Sekarang oke. bagian Yang bagian elaborasi. refleksi sama elaborasi gitu aja. Ya, Belum ini. ke sini lagi mau pelajari. Inggih, sedikit kena ulun bahas tentang di LMS. Coba no Pak Nurhalis, Kak Nurhalis kalau coba dipakai jadilah pian lah. Pian nih keluar dulu Kak, baru pian masuk lagi. Terlihat lah. Oke, ulun coba stop share sini. Ulun stop share ya Kak ya. Ulun memasuki yang di LMS dulu. Oke. Baru nanti ulun buka di izin. Halo, izin. Nggih, iya Kak. Ini itu kakak yang kada bisa masuk LMS itu, kalau umpamanya sedikit trouble, pakai apa namanya Zoom ini pakai Gmail aja, bukan belajar ID. Jadi yang LMS-nya yang pakai belajar ID gitu nah kakak. Aman sih Kak bagi ulun. Izin ulun berbagi yang LMS ya Kak ya, walaupun mungkin fiturnya agak berbeda. Izin ulun bagikan LMS. Nah, kita masuk di 1.2 ya Kak ya. 1.2 pemetaan aset, pemetaan sumber daya aset. Nah, izin. 1.2 sebelum masuk ke ini, izin. Nah, sebelum masuk ke ruang virtual, dari awal dulu gin lah ulun. Ini. Nah, hari ini kita jadwalnya adalah 1.2. Nah, ini sebenarnya Kak ya, yang warna hijau ya Kak ya. Kuatkan pemahaman pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran. Kan tetapi sebelum masuk ke sini, kakak-kakak juga harus membuka harusnya dari sini dulu. Nah, ini pendahuluan. Jadi sebelum nantinya untuk kedepannya ya Kak ya, nantinya sebelum masuk ke room yang berwarna hijau, Kakak harus buka dulu pendahuluan agar Kakak tahu materi ataupun apa saja yang diinfokan di dalam LMS. Nah, ulun buka dulu Kak lah. Oke. Ini Kak, ini Kak Mas Nari. Kita ke sini dulu lah. Nah, dari di sini kakak-kakak diharapkan bisa belajar mandiri tentang pembelajaran yang akan kita bahas nantinya pada kegiatan sinkronus yaitu atau pada Zoom. Nah, ini sebenarnya ini memfasilitasi ini yang ulun sampaikan tadi, ini tujuannya guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset. Nah, ini sebenarnya ini sudah ada di LMS kakak-kakak. Jadi kakak-kakak tinggal baca, ini adalah secara ringkasan ringkasannya nih pembelajaran secara ringkasan ya Kak ya. Nah, ini jadi kakak-kakak buka LMS dulu baru nanti masuknya ke pembelajaran Zoom. Nah, di sini sudah ada diberitahukan apa itu asset based thinking. Nah, apa yang harus dilakukan, kemudian ini disebut dengan apa pendekatan. Jadi secara ringkasan Kakak akan diberikan pemahaman tentang modul yang ulun sampaikan. Cuman tidak seluruhnya. Nanti akan ulun tambahkan dari modul yang ulun ada. Nah, jadi di sini ya Kak ya, kalau misalnya mencari sesuatu, sebenarnya ini belajar apa nih malam ini nih. Nah, jadi Kakak harus belajar dulu, buka dulu di pendahuluan, baru nanti akan tahu. Nah, ini ya Kak ya. Jadi ini malam ini ulun buka di sini aja Kin. Jadi ulun nyampaikan di sini aja karena kita nanti ke depannya Kakak bisa belajar mandiri tanpa ulun beritahu harus di mana mengambil materinya. Pembelajaran kita kali ini tentang pemetaan aset yaitu asset based thinking. Apa itu asset based thinking? Berpikir berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kermer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, ini ya Kak ya.
Kemudian defective basic thinking adalah pendekatan berbasis kekurangan atau hambatan atau masalah. Memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang yang negatif. Nah, jadi ini bedanya. Kalau ini asset basic thinking, kalau ini defective basic thinking. Jadi ini berpikir positif, ini berpikir negatif. Appreciative inquiry yaitu sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dalam pendekatan berbasis aset. Nah, ini secara di dalam LMS ya Kak ya. Nah, ini baru nanti Kakak kalau sudah baca pendahuluan, baru nanti klik selanjutnya. Jadi baru nanti masuk ke ruang virtual. Nah, ini ulun buka LMS dulu ya Kak ya. Jadi biar nanti ke depannya sebelum masuk Zoom yang berwarna hijau, Kakak-kakak bisa mengambil materi yang ada di dalam LMS. Nah, ini secara jadi ini bisa Kakak jadi tambahan referensi bacaan ya Kak ya. Nah, jadi Kakak tinggal baca nih di sini di dalam LMS ini materi yang nantinya akan ulun sampaikan. Tujuan pembelajaran tadi sudah ulun sampaikan. Nah, ini guru dapat melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pendekatan berbasis berpikir aset atau kekuatan dan berbasis kekurangan. Guru dapat memahami materi pendekatan berpikir berbasis aset dan berbasis kekurangan dalam pembelajaran PJOK. Guru dapat memahami 7 aset yaitu aset manusia, aset sosial, politik, finansial, budaya agama, dan budaya fisik, lingkungan alam, dan finansialnya dikaitkan dengan pembelajaran PJOK. Dan bagaimana 7 aset bisa dioptimalkan di dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya adalah guru dapat menganalisis kasus-kasus yang terkait isu-isu dalam PJOK dan pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi ini yang nanti yang kita akan bahas. Nah, 7 pemetaan aset nanti akan disebutkan apa saja, kemudian seperti apa contohnya. Nah, dan yang terakhir nanti kita akan berdiskusi tentang kasus-kasus yang terkait dengan isu-isu dalam pembelajaran PJOK. Sebenarnya di sini Kak materinya. Nah, jadi kakak-kakak tinggal membaca terkait dengan materi yang ulun sampaikan. Nah, baru nanti klik lagi selanjutnya masih tetap di ruang elaborasi ya kakak-kakak ya. Kakak mengisi survei. Nah, ini silahkan kakak baca ini materinya secara singkat. Nah, di sini bisa kakak download. Nah, tentang materi yang ulun sampaikan. Nah, ini ada beberapa materi. Nah, terkait tabel. Nah, ini berpikir berbasis aset, kekurangan dengan berbasis pada aset kekuatan. Nah, ini perbedaannya. Kalau berbasis kekurangan fokus pada masalah atau isu ya Kak ya. Sedangkan berbasis pada kekuatan fokus pada aset dan kekuatan. Kalau berbasis masalah itu berkutat pada masalah yang utama. Kalau berbasis kekuatan itu membayangkan masa depan. Jadi kita berpikir ke depan. Nah, sekarang kalau berpikir negatifnya mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan kalau yang berpikir aset kekuatan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, jadi kita sini jadi hitungannya di sini kayak RTL ya, Kak ya. Nah, selanjutnya kalau di negatifnya berfokus mencari bantuan dari sponsor atau intuisi, sedangkan kalau berbasis kekuatan yaitu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Nah, bedanya lagi kalau yang di negatif merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau di sini merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada. Nah, sedangkan yang terakhir kalau untuk negatifnya mengatur kelompok dan dampak pelaksanaan proyek dan di sini adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Jadi nanti akhirnya kalau basic kita pemetaan aset berdasarkan kekuatan, ujung-ujungnya nanti kita akan membuat program RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi ini kita tidak berpikir masalah negatif tapi kita memikirkan dengan kekuatan rencana apa nanti yang akan kita laksanakan untuk sekolah kita. Nah, selanjutnya ini ulun membuka LMS dulu ya Kak ya. Jadi biar nanti tahapan Kakak. Nah, baru nanti ke sini. Baru nanti Kakak akan masuk ke kekuatkan pemahaman, yaitu ruang virtual kita malam ini. Begitu Kak Mas Nari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang LMS? Oke, ulun ini dulu. Jelas Kakak, jelas. Nggih. Oke, nggih. Jadi oke, siap. Jadi nanti ke depannya kalau nanti mau masuk ke 1.3 ya Kakak-kakak ya. Jadi Kakak setelah ini kan ada pengerjaan lagi. Izin ulun lanjutkan ya Kak ya.
Nah, sudah dipahami, jadi ulun lanjutkan. Nanti setelah masuk ruang virtual kita malam ini, nggih, izin ada yang mau bertanya? Pak Yadi, nggih, silakan. Nggih, Nggih, silakan Pak Yadi. Nggih, makasih Kak. nggih. Nanti sebelum masuk ke kita Jumet atau virtual, itu nanti diingatkan di grup, oh ini kita nanti modul 1.2 gitu. Oke, siap. Tadi Iya, kada iya. bingung, kuliah masih berupa refleksi atau berupa Oke, masih modul 1.1 mungkin yang ini kita bahas. Jadi kada di pemberitahuannya di grup. Itu oke, aja Mas ya. siap. Siap, terima kasih Kak diingatkan. Nggih. Sekali lagi ulun ingatkan, jadi untuk nih karena sudah diingatkan, ulun kembali mengingatkan ya Kak ya. Jadi kegiatan kita artinya ini Zoom, yaitu ruang asinkronus, berarti di LMS yang berwarna hijau ya Kak ya. Nah, ulun kembali ke sini dulu. Nah, jadi kegiatan kita yang di dalam Zoom ini adalah ruang virtual yang berwarna hijau. Nah, ruang berwarna hijau ini ya Kak ya. Ya, ulun kembali ke sini dulu. Biar Kakak bisa melihat. Nah, ini dari awal ya Kak ya. Nah, ini kita sekarang berada di ruang 1.2. Nah, ini. Jadi sebelum masuk ke sini, mohon maaf ulun tidak mengingatkan ya Kak ya. Karena kemarin ulun kira sudah tahu sebelum masuk ke sini. Jadi sebelum masuk ke sini kakak-kakak tentunya nanti akan belajar mandiri dulu di sini. Di pendahuluan, elaborasi pemahaman, kemudian elaborasi pembelajaran, dan yang terakhir nanti kita akan menguatkan di pembelajaran sini. Nah, nantinya setelah kita selesai Zoom atau asinkronus namanya di dalam LMS ya Kak ya, kita akan melakukan pemetaan aset. Jadi nanti di sini Kakak akan bekerja memetakan aset. Kemudian yang terakhir setiap kali sesi Zoom pasti akan ada Kakak atas setiap berakhirnya sesi pembelajaran modul, Kakak akan membuat refleksi pembelajaran. Jadi nanti Kakak di sini bikin refleksi pembelajaran terkait dengan modul yang sudah ulun sampaikan. Itu ya Kak ya. Nah, nanti selanjutnya setelah refleksi otomatis berarti hari Kamis depan kita akan masuk ke 1.3. Berarti ini 1.2 selesai ya Kak ya. Nah, 1.3-nya di sini nih, Kak. Nah, 1.3-nya di sini. Tetapi sebelum masuk ke 1.3 ini, tentunya kakak-kakak harus masuk ini dulu. Nah, dari sini. Tadi kan kita selesaikan di sini. Nih. Nah, di sini. Jadi kakak ada beberapa tahap nih. Ini dulu lakukan. Oke, ulun ulangi sini. Biar ulun bisa klik. Nah, ini kakak berada di sini. Nah, malam ini berada di sini. Kakak nantinya akan mengerjakan ini. Elaborasi ini Kakak akan mengerjakan di sini ya Kak ya. Nah, ini mengerjakan ini pemetaan aset, kemudian nantinya akan merefleksi kegiatan pembelajaran. Kemudian ditutup. Penutup ini ada beberapa lampiran-lampiran yang bisa jadikan Kakak bahan bacaan juga. Nah, nanti selanjutnya sebelum masuk, ini kan 1.2 ya Kak ya. Sebelum masuk ke 1.3, nah kita masuk 1.3. Kakak akan belajar dulu di pendahuluan. Nah, ini Kakak masuk di pendahuluan, belajar dulu. Ya, ulun klik ulangi. Ini, oke, sini Kakak akan masuk dulu belajar di pendahuluan, kemudian nanti ini akan belajar di elaborasi. Di elaborasi kakak-kakak kalau perintahnya berbagi diskusi atau berbagi apa namanya komentar, silahkan kakak tautkan komentar. Kemudian di sini juga akan ada elaborasi lagi. Nah, di sini prinsip pembelajaran, kalau di sini karakteristik perkembangan peserta didik. Lanjut lagi ke bawah, elaborasi lagi pembelajaran berdiferensiasi. Baru nanti di sini diskusi. Di sini kakak akan berpartisipasi ya kak ya. Saling berkomen, saling bertautan, saling berdiskusi. Baru nanti tahapan hari Kamis kakak akan melakukan Zoom bersama ulun. Nah, jadi sebelum masuk di titik hijau, ada beberapa tahapan yang harus kakak buka dan kakak pelajari sebagai materi pembelajaran. Nah, begitu ya kak ya. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Aman untuk LMS? Nggih, Kak. Oke, siap. Siap Bu, Berarti aman.
Oke, siap. Oke, kita sambil berbagi ya Kak ya. Oke, berarti alhamdulillah aman. Oke, kalau aman, ulun stop share yang ini, kita akan lanjutkan dengan kegiatan kita malam ini. Oke, LMS aman. Oke, izin berbagi. Tadi kita masuk ke basic thinking. Oke. Nah, ini tadi. Baik kakak-kakak, apakah sudah tampil? Oke, sudah. Oke, baik, izin. Nah, hari ini kita adalah modul tadi pemetaan aset ya kakak ya. Jadi kita memetakan aset berdasarkan kekuatan, yaitu aset basic thinking. Tadi sudah ulun sebutkan kenapa berpikir positifnya, dan ini ada beberapa hal yang harus kakak-kakak juga ketahui. Selain tambahan tadi ada di LMS. Nah, ini tadi tabel perbedaan antara yang negatif dengan yang positif. Tadi sudah juga ulun sebutkan. Di LMS kakak-kakak itu ada materinya. Nah, selanjutnya pendekatan berpikir berbasis aset ini digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif atau paradigma inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat berkontribusi pada kesuksesan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dalam implementasinya, inquiry apresiatif ini memulai dengan mengungkap hal-hal positif, pencapaian dan kekuatan organisasi sebelum melangkah ke tahap perencanaan selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Jadi, ini adalah pemetaan aset. Kita lanjut. Dalam tahap pemetaan aset ini ada beberapa aset nantinya yang akan kakak petakan. Izin. Nah, ini. Kita kasih ini dulu. Nah, aset atau modal utama adalah kakak-kakak apakah pernah mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan? Nah, belum ya Kak ya? Atau sudah? Apakah sudah? Setiap satuan pendidikan tentunya memiliki aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan dalam pengembangan sekolah dan dimanfaatkan bagi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tetapi apakah pernah diidentifikasi secara mendetail agar dapat lebih diberdayakan. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari lebih terperinci apa saja aset atau kekuatan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Menurut Grant dan Haynes 2002, ada 7 aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang dapat dioptimalkan lagi penggunaannya. Nah, ini ya Kak ya. 7 aset ini adalah yang pertama manusia, kemudian yang kedua adalah sosial, yang ketiga politik, agama atau budaya, yang kelima adalah fisik, yang keenam lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah finansial. Nah, apa saja yang disebut dengan 7 aset itu? Kita bahas. Aset yang pertama adalah aset manusia. Siapa manusia? Manusia itu adalah yang pertama peserta didik. Peserta didik memiliki keterampilan yang bisa dimaksimalkan ke arah perkembangan. Murid bisa mengekspresikan dirinya dan menyadari jasmani bersemayam dalam dirinya dan dapat belajar gerak, tapi ketika bergerak juga belajar. Nah, ini ya Kak ya. Kemudian aset yang kedua adalah guru PJOK, yaitu kita sebagai pendidik ya Kak ya. Memiliki paradigma berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru PJOK dapat mendorong pembelajaran PJOK sebagai kebutuhan penting bagi setiap anak untuk hidup aktif sepanjang hayat. Guru PJOK memiliki ide, gagasan, karya inovasi, dan menghadirkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik lainnya. Nah, yang berikutnya adalah orang tua. Orang tua yang dapat dilibatkan perannya sesuai keterampilan atau profesi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan memperkuat pembelajaran PJOK di sekolah. Orang tua atau anggota keluarga lainnya seperti kakak, kakek, nenek, bibi, paman, dan lain-lainnya, misalnya yang memiliki latar belakang sebagai atlet silat ataupun misalnya bisa sebagai narasumber, instruksi senam dalam kegiatan senam pagi, wasit sepak bola, menjadi wasit pada pertandingan sepak bola antar kelas, pelatih badminton, dapat menjadi narasumber atau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan terkait sosialisasi gizi dan kesehatannya. Nah, jadi di sini ya Kak ya, aset ini ada 3, yaitu peserta didik,
guru dan juga orang tua. Kenapa ini menjadi aset? Karena di dalam proses pembelajaran, mereka ini juga akan terlibat langsung dalam peningkatan proses pembelajaran. Nah, orang tua misalnya tadi yang atlet silat kah, atau misalnya bulu tangkis kah, atau misalnya senam kah, bisa dijadikan narasumber ataupun sumber belajar peserta didik. Nah, begitu ya Kak ya. Selanjutnya adalah aset sosial. Apa itu aset sosial? Suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya yang memiliki pengaruh terhadap pembelajaran PJOK. Mengajak komunitas yang ada di luar sekolah untuk kita libatkan dalam berbagai kegiatan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang diprakarsai oleh peserta didik. Keterlibatan komunitas yang mendukung pembelajaran olahraga, misalnya padepokan pencaksilat, komunitas bersepeda, komunitas senam, sekolah sepak bola, SSB. Nah, itu seperti contoh-contoh komunitas-komunitas sosial ya Kak ya. Jadi sosial ini adalah orang-orang yang ada di sekitar lingkungan sekolah, termasuk seperti komunitas-komunitas ataupun warga sekolah lainnya. Nah, itu termasuk aset sosial. Selanjutnya aset politik. Aset politik yang pertama adalah kebijakan atau kekuasaan kepala sekolah yang akan digunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid atau peserta didik. Kebijakan terkait pengadaan sarana dan prasarana, kebijakan terkait program-program PJOK, kebijakan terkait pelibatan peserta didik masyarakat serta masyarakat dalam mendukung pembelajaran PJOK. Nah, aspek politik ini adalah si pemangku kebijakan, yaitu si kepala sekolah kita. Selanjutnya adalah yang kedua, kebijakan guru PJOK terkait pembelajaran di kelasnya. Nah, jadi ada dua ya Kak ya. Untuk politik ini si pemangku kebijakan yaitu kepala sekolah, dan yang kedua adalah kita sebagai guru PJOK. Oke, selanjutnya aset lingkungan. Nah, pernahkah terpikir untuk mengeksplorasi lingkungan alam sekitar sekolah yang selama ini belum dijadikan sebagai aset untuk melaksanakan proses pembelajaran bagi kita? Ada ruang-ruang publik terpadu, ramah anak atau alun-alun, taman kota, sungai, hutan, danau, gedung olahraga dan lingkungan alam lainnya yang sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan. Nah, jadi aset lingkungan sekitar ini adalah aset-aset yang berada di lingkungan sekolah kita. Misalnya nih kayak wadah ulun, parak lawan stadion, parak lawan kolam renang. Nah, itu bisa dijadikan aset lingkungan sekolah sekitar kita. Nah, itu yang bisa digunakan. Seperti itu ya Kak ya. Selanjutnya. Nah, pendekatan berbasis aset dan kekuatan. Ini sampai mana ya? Ulun kelewat nih. Ini aset pelan-pelan. Aset sosial. Oke, selanjutnya yang tadi adalah aset budaya atau agama. Nah, ini tadi politik ya Kak ya. Nah, budaya agama ini adalah kebudayaan yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi misalnya di sekolah ulun banyak yang orang Jawa. Nah, kita bisa memberdayakan kesenian-kesenian yang ada yang sesuai dengan budaya yang di sekolah kita. Misalnya kayak di daerah Angel, nah Kaltang misalnya, bisa digunakan budaya daerahnya untuk pelestarian atau penggunaan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian asik fisik ini banyak ya Kak ya, baik berupa tempat sekolah kita, kemudian lapangan, kemudian tempat yang kita gunakan. Nah, ini bisa termasuk yang bisa lihat ya Kak ya. Jadi fisik ini adalah baik kebutuhan baik fisik yang peserta didik ataupun aset tempat yang kita miliki. Selanjutnya lingkungan alam yang tadi sudah kita bahas, dan yang terakhir adalah aset finansial. Nah, aset finansial ini adalah aset yang mendukung keberlangsungannya atau terlaksananya kegiatan sekolah.
Aset finansial ini contohnya adalah dana-dana yang kita punya di lingkungan sekolah seperti dana BOS atau dana-dana lainnya yang bisa digunakan untuk peningkatan dalam proses pembelajaran. Oke, sampai 7 aset sini, ulun stop share yang ini. Apakah ada yang ditanyakan kakak-kakak tentang aset yang akan kita gunakan? Oke, kalau tidak ada izin ulun langsung ke Kak Iren. Silakan Kak. Gika, mohon izin bertanya tentang Oke. aset yang terakhir, tentang aset finansial. Mungkin sedikit lebih dijelaskan lagi apa saja yang termasuk dalam aset finansial selain misalnya dana BOS. Oke, Mungkin aset ada finansial ini sebenarnya ya aset dana Kak. Nah, jadi finansial ini berupa pendanaan yang ada di sekolah, baik dana BOS, dana komite, dana komunitas, dana urunan dari wali murid. Nah, itu termasuk aset finansial yang digunakan atas kerjasama ataupun atas kesepakatan bersama, baik si pemangku kebijakan ataupun kita sebagai guru PJOK. Yang dananya tentunya akan digunakan untuk sekolah tersebut atau digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam berbagai kegiatan. Itu Kak Angel. Oke, ada lagi? Iya, Oke, siap Kak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sini ya Kak ya. Nah ini tadi, apa? Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset basic thinking? Tadi sudah Ulun sebutkan ya Kak ya. Nah ini, silahkan kita berbagi di kolom chat. Nah ini yang dijawab, silahkan. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset basic thinking atau pendekatan aset berbasis kekuatan terhadap aset-aset yang ada di sekolah kakak? Silahkan kakak kita berbagi di kolom chat. Oke. Izin ulun sematkan di kolom chat. Silahkan tuliskan di kolom chat ya kak ya. Nah, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset basic thinking? Tinggi, bujur, berpandangan ke depan. Maksudnya pandangan pian terhadap aset yang ada di sekolah pian. Nah, aset berbasis kekuatan. Jadi pandangan pian terhadap pendekatan aset kekuatan ini di sekolah pian. Oke, silahkan kita berbagi di kolom chat. Silakan ya kak ya. Ulun tunggu beberapa menit. Oke. Kak Yadi, aset yang ada di sekolah mulai dari SDM murid, guru, orang tua, lingkungan sekitar yang mendukung pembelajaran. Di pemetaan aset sekolah kakak. Membangun kepercayaan diri ya kak ya, meningkatkan motivasi, kepercayaan diri. Oke, boleh. Sambil ulun tunggu lagi, baru mengembangkan keterampilan, katanya Kak Sri Maulinda.
Yang lain silakan ulun tunggu dulu sampai isi di kolom chat. Kak Andi, Kak Faisal. Mohon izin Kak, yang off kamera apakah terkendala jaringan atau memang ada sesuatu? Mohon open kamera ya Kak ya. Karena kesepakatan kita kemarin kan open kamera. Kalau memang ada kegiatan boleh, tapi mohon izin karena ini pembelajarannya. Kak Misnari berinovasi pemanfaatan memanfaatkan aset yang ada semaksimal mungkin dengan mengembangkan pemikiran tanpa ada keluhan. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Benar. Kak Faisal, Kak Sri, Kak Andi, Kak Rija, mana nih yang lain? Mohon izin Kak, open kamera Kak. G. Kak Ripa Nur Hidayat. Pendekatan aset bisnis ini dapat memaksimalkan segala sesuatu yang ada di sekitar. Jadi pembelajaran PJOK tidak hanya berfokus menunggu adanya sarana. Benar sekali. Sehingga pembelajaran PJOK dapat berjalan lebih maksimal. Iya, boleh. Perlu tunggu sampai semuanya berkomen ya. Biar kita termasuk berpartisipasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Tercapainya tujuan pembelajaran. Apanya Kak yang tercapai? Tujuan pembelajaran dari mananya? Kan kita pemetaan aset dulu nih. Apa pandangan Kakak terhadap pendekatan aset berbasis kekuatan? Itu loh Kak pertanyaannya. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset berbasis kekuatan? Nah, itu. Oke. Nah, ulun klik dulu ini siapa ya? Ya, isi Kak Hazmi, Kak Idai, Mas Nari, Putra, Yadi, Putra, Mas Nari, Yadi. Mohon yang lain untuk berkomen. Sri Maulinda. Kak Faisal, Rizky, Andi, Raudah, dan Kak Haji Rija, serta Angel. Silakan untuk berkomen. Tercapai. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset berbasis kekuatan? Tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat ya Kak. Belum tunggu. Kak Faisal, untuk membangun dan mengembangkan kekuatan yang sudah ada untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Lebih besar tujuannya. Tujuan pendidikan ya Kak ya. Aset based thinking lingkungan sekolah menurut saya sangat penting untuk melihat apa yang peserta didik miliki dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Lagi Angel Faisal.
Oke, yang lain kita tunggu ya sampai beraktivitas juga. Ada Rizky, ada Andi, ada Raudah, dan ada Haji Rija. Oke. Oke, terkait tentang pemetaan aset, tentunya di sekolah kita pasti memiliki aset ya Kak ya. Baik itu aset aset manusianya, finansialnya, kemudian aset sarana dan prasarana termasuk fisik ya. Apalagi ya? Lingkungan budaya, kalau di tempatnya Kak Angel pastinya lingkungan budaya, sosialnya, politiknya, manusianya, finansialnya, apalagi. Hampir semuanya ya Kak. Raudahwati, pendekatan asset based thinking, pendekatan yang dapat membantu untuk merancang pembelajaran yang disukai peserta didik. Pembelajaran yang disukai ya Kak ya. Kalau pembelajaran yang disukai nanti kita berarahnya ke berdiferensiasi. Kita masih pemetaan aset dulu ya. Lagi ada berapa nih? Haji Rija, Kak Andi, ada Rizky. Izin, ada orangnya nggak? Rizky Amelia, Haji Rija, sama Kak Andi. Kak Andi ada tadi. Silakan untuk memberikan komen dulu Kak terkait tentang apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset berbasis kekuatan. Jadi berbasis kekuatan tadi ada 7 ya. Nah, menurut kakak pandangan dari 7 aset itu seperti apa? Yang dikaitkan dengan lingkungan sekolah kakak. Apakah nantinya menunjang pembelajaran? Kalau kata Kak Faisal tadi, untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, kalau menurut Kak Raudah tadi, untuk mencapai pembelajaran yang disukai peserta didik. Nah, kalau Kak Angel, pembelajaran tersebut untuk mengembang untuk melihat peserta didik yang memiliki bakat kayaknya ya. Kemudian memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Oke, yang lain Kak Siti, Rizky Amelia, kemudian Kak Haji Noprija Rahman, Kak Andi, ada 3 lagi yang belum berkomen. Apakah ada atau orangnya lagi tidak di tempat? Izin? Atau Siti Rizky Amelia masih sakit? Oke, kalau berlama-lama kita menunggu. Izin ya Kak ya. Oke, tadi ada beberapa dari komenan kakak-kakak terkait tentang pemahaman pandangan kakak terhadap pendekatan aset. Oke, dari sini tadi ada beberapa yang ulun baca. Ada yang dengan adanya pemetaan aset berbasis kekuatan akan meningkatkan tujuan yang lebih besar. Kemudian kata Kak Putra nantinya akan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Nah, kemudian menurutnya Kak Angel itu pemetaan melihat kemampuan peserta didik untuk bisa memanfaatkan, gitu ya Kak ya, meningkatkan tujuan pembelajaran. Nah, dari hal-hal ini kakak-kakak juga secara kecil saja bisa memetakan ya aset yang ada di tempat kakak. Jadi pemetaan aset berbasis kekuatan ini kita berpandangnya ke arah ke depan. Sama seperti Kak Mas Nari sebutkan tadi, pandangan ke depan, ke arah ke depan artinya kita memandang positif dan menuju ke tercapaian atau rencana apa nanti yang akan kita lanjutkan atau kita buat terkait dengan pemetaan aset yang ada. Nah, menurut Kak Halis Asmi, akhir ini adalah pendekatan basic thinking menurut saya adalah pendekatan berbasis yang mencapai kesetaraan dan memberikan semua siswa pendidikan yang layak dapat mereka dapatkan. Nah, oke boleh dengan adanya pemetaan aset ini tentunya kita juga akan memberikan pembelajaran yang bisa menyetarakan mereka ya Kak ya, sesuai dengan haknya mereka. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah membahas tentang pemetaan aset based thinking. Selanjutnya, kenapa pemetaan aset based thinking itu apa istimewanya
pemetaan aset bisnis thinking tadi. Nah, tadi sudah ada beberapa disampaikan oleh Kakak dengan komen-komen yang sudah Kakak sebutkan itu hampir dengan keistimewaannya, Kak, ya. Jadi kenapa kita harus memetakan kekuatan berbasis kekuatan, karena apa yang kita petakan nanti tentunya bertujuan untuk peningkatan pembelajaran proses yang kita lalui, baik untuk peningkatan lingkungannya, atau peserta didiknya, atau aset manusianya, ataupun pemetaan dalam proses nantinya pembuatan proses pembelajaran. Oke, kita berlanjut. Nah, kemudian ini. Nah, dari sini mengapa capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, artinya dengan adanya pemetaan aset tadi, kakak-kakak, kita mengharapkan tercapainya pembelajaran dengan peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam. Nah, jadi dengan adanya pemetaan aset kita dapat menggunakannya secara semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seperti Kak Faisal sebutkan tadi tujuan pembelajaran secara luas ya, Kak, ya. Nah, kita lanjut ke studi kasus. Tadi ada beberapa aset, ada 7 aset ya, Kak, ya. Baik aset sosial, manusianya, politik, lingkungan, budaya atau agamanya, finansialnya. Nah, kita belajar menganalisis atau mengidentifikasi kasus yang ada. Sebenarnya ini nantinya kasusnya akan ada di dalam LMS Kakak. Nih yang pertama ya, izin untuk ini apakah terbaca Kakak-kakak atau terlihat? Nah, ini nanti Kakak-kakak akan masuk room. Nah, ini studi kasus yang pertama, ulun bacakan, nanti kakak-kakak akan masuk ke dalam room untuk membahas kasus yang pertama ini. Kasus yang pertama adalah kasus yang 3, pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Nah, jadi ini kasusnya ya, Kak, ya. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, dari studi kasus ini, silahkan kakak-kakak memetakan aset yang ada, kemudian mencari solusinya. Nah, ini ya Kak ya, atau memanfaatkan terkait tentang aset yang ada. Dari kasus ini ya Kak ya. Oke, apakah bisa dipahami kakak-kakak? Dari kasus yang ada. Oke, nah ini. Ini perintahnya Kak ya, Kak Mas Nari. Nggih, silakan Kak. Nggih, silakan Kak Mas Nari.
Mas Nari? Iya kakak, Nggih, ada yang mau ditanyakan? ada ingat lagi kakak. Lanjut. Oke. Tadi studi kasusnya sudah dibacakan. Ini untuk berdiskusinya instruksinya ini ya Kak ya. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Situasinya yang 3 ini tadi ya Kak ya. Nah, ini situasinya. Oke, kita akan masuk ke dalam bor. Ulun stop share. Tapi sebelum masuk bor, silakan kakak-kakak mau screenshot boleh, mau disimpan dulu studi kasusnya, nanti kita akan berdiskusi di dalam kelompoknya ya Kak ya. Nah, perintahnya adalah ini. Nih, mau di screenshot atau mau disimpan? Silakan screenshot dulu. Nih, yang untuk tugasnya silakan screenshot. Nanti kita ada 12, berarti ulun bagi 3 kelompok. Setiap kelompok akan membahas studi kasus yang sama dengan instruksi kasus atau instruksi yang sama. Oke, bisa dipahami Kakak? Kak Nuryadi, nggih silakan Kak. Izin bertanya. Tadi ingat lagi nama screenshot apa yang dipicik di keyboard? FRTSC Kak. Rep. Yang PRTSC yang di atas. Adalah PPS. Iya, SC. Nggih. Habis itu SC aja kayak yang itu aja yang di atas tuh Kak, pojok Nggih, atas baru kawan. mungkin mau tempel kemana? Mau tempel ke Word kah? Atau gini aja Gin. Kayak yang ini ulun kirim di grup ya. Ulun simpankan di Siap. grup. Siap. Oke. Grup kita ini instruksinya. Kita akan menggunakan HP, Bang. Oke. Ini studi kasusnya. Sudah ulun kirim di grup ya Kak ya. Studi kasusnya bisa dibaca. Kemudian instruksinya ulun kirim di kolom chat. Biar bisa di-copy. Oke. Ini instruksinya ulun kirim di kolom chat. Silahkan kakak copy di kolom chat untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan studi kasus yang ulun sematkan. Oke, sudah terbaca? Oke, kalau sudah terbaca izin kita masuk ke ruang bor ya, ulun bagi. Karena ada 12, silahkan kakak berdiskusi. Setiap kelompok nanti akan ada 4 orang. Jadi di sini ulun bagi jadi 4 kelompok. 3 kelompok dulu ya. Nanti ulun masukkan, sematkan di sini. Setiap kelompok nantinya akan ada 4 orang. Satu kelompok akan tetap berada di ruang virtual yang di depan ruang utama ya Kak ya. Oke. Nah ini ulun off dulu. Oke, breakout room. Bentar. Ada yang bermasalah ya. Oke. 3. Satu orang akan di ruang utama ya. Bentar. Ulun bagi di ruang utama dulu. Masuk 1. Dua. 1 lagi. Di ruang utama. Oke. Bentar ulun bagikan 1 lagi orangnya.
ada 2 orang. Bentar ya, Kak. Izin. Nah, oke. Yang lain, oke. Yang lain silakan masuk bergabung di ruangnya masing-masing. Oke, apakah sudah masuk? Silakan masuk. Oke, silakan waktunya untuk berdiskusi 10 menit ya, Kak ya. Apakah sudah masuk? Silakan. Oke, waktu berdiskusi 10 menit. Silakan jawab 3 pertanyaan yang sudah ulun sematkan. Yang di ruang utama berarti kelompok 1 ya. Ada Pak Andi, ada Pak Faisal, ada Pak Haryadi Putra. Silakan. Oke, di kelompok 2. Stop share dulu. Silakan yang sudah, yang di ruang utama ada Pak Faisal, ada Pak Haryadi Putra sama Pak Andi ya, tetap berada di ruang utama. Jadi ruang utama itu akan jadi kelompok 1 ya. Tiga. Izin kakak-kakak. Oke, silakan. Yang belum bergabung di kelasnya kelompoknya. Kakak Faisal. Kayak apa kita nih? Kasus biar kakak ini ada kasus. Nah, kayak apa kita? Silakan jawab yang 3 pertanyaan tadi itu aja Kak Putra. Jadi sesuai ya, nggih. Tunggulah. Nggih. Kak Noprija kenapa kada bergabung nih? Kada masuk ke join ke kelompok yang lain atau ulun pindah aja lah. Kak Anditama kelas pian. Berarti yang di dalam sini ada Kak Rija yang belum bergabung. Ya, ulun masuk akan aja Kak Rija ke kelompok 2 dulu. Iya. Silakan Kak. Oke, waktunya 10 menit. Ulun off. Halo. Apa ini? Ini gimana ini cara ngerjakannya ini? Apa diketik atau kayak apa nih? Nggih, silakan kerjakan di Word, Kak. Nggih di Word. Diketik. Nah. Ya, nggih. Oke. Waalaikumsalam. Siapa yang ngerjakan nih? Pak Haryadi kah? Atau Mas Nari. atau satu-satu Kak ngerjakan kah? Izin Bisa Kak, mengerjakannya satu aja karena kan berdiskusi Buntian. Jadi silakan diskusikan, anggap aja yang diangkat itu satu sekolah aja karena kan misalnya nih kan tadi kita studi kasusnya satu sama kasusnya. Jadi silahkan tulis salah satu saja, nanti kalau ada sempat waktunya kita diskusikan atau presentasikan. Sebelum tulis nama dulu, nama kelompoknya, nama kakak kelompok 1 ya. Nama, kemudian silahkan dijawab aja yang instruksi tadi tuh sesuaikan dengan kasus yang ada. Singkat aja tuh Kak. Memetakan aset, kemudian pian menganalisis apa yang terjadi, kemudian kayak bahasa kita tuh kayak apa ya solusinya. Nah, itu aja sebenarnya. Oh ya Kak. Berarti antara yang di dalam kelompok ini ya yang mengerjakan ya. Oh ya. Ada Pak Haryadi. Pian bertiga aja. Pak Andi Atma Ansari ini kah? Iya, nggih. Pian bertiga aja. Satu kelompok 3 orang, Kak. Oh iya. Oke. Izin, ulun pindah ke grup sel berikutnya. Silakan bekerja. Selamat aja tuh mengertinya. Nggih, ulun yakin aja Kak. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Iya Pak Haryadi, lanjutkan aja. Sama ulun nih Pak, kada kurang bisa juga nih. Amun aset tuh kayak apa kira-kira? Kita cari di Google aja sudah. Ini kira-kira kada masuk rekaman juga kayaknya Kak lah. Kenapa? Kada masuk rekaman juga kalau breakout nih kayaknya kira-kira. Kira-kira.
Ini kan belajar aja juga ya kalau lah. Nggih. Cari di Google dulu. PIN nomor berapa nih yang dicari? Bapak Andi. Mana Bapak Andinya? Aur kayaknya sih ini perjalanan jauh. Oh bisa jadi. Ya sudahlah. Berarti pertanyaan pertama tadilah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut lah. Berarti ini tadi masalahnya masalah sengketa lahan nggak itu kah? Sepamahaman ulun tadi pang napa ada lahan kebun kayak itu nah Ya, amun enak misalkan dipakai. akan lalu lewat situ inya awak ada Dibatasi bakal kada bakal leleng kayak itu nah Oh supaya kawal lalu gitulah. supaya lebih memangkas jarak ya amunnya kada lewat kebun tuh tak leleng baik kendaraan ya Oh, ujar juga cuma kada di Jokowi dikirimi ibunya ya tadi anak mas screenshot kalau iya. Kisahnya tadi itulah. Iya, ya kata kisahnya kan anak. Berarti ini kasusnya ini masalah lahan. Biasanya peserta didik lewat menuju ke sekolahan ya Allah. Biasakan jalan kaki jangan lawan bersepeda. Berarti identifikasi pendekatan berpikirnya lah yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Berarti tadi itulah disuruh komunikasi tadilah lawan yang pemilik lahan, cuma pemilik lahannya nih kayaknya tuh kayak kurang menanggapi gitu kah tadi yo? Aja terkenal kayak apa kayak itu nah model kayak ngalih, nah bisa kita ngalih kira-kira takutan jadinya kepala sekolah kedua nih kita sebagai guru olahraga kada kawa ibaratnya apa kada wani juga ya ibaratnya kada dibisi wewenang kan itu harusnya melakukan pendekatannya kepala sekolah aja kita tahu memikirkan ide aja tuh nah iyalah ini kemana yuk mengirim yuk lah kayak apa kalau umpamanya kan di wilayah situ ya kalau lah ada lagi kalau yang di atasnya ya kalau lah umpamanya lurahnya kaleh ya kalau ya kayak nah bisa ini atau ini pembakalnya dulu ya kalau ini RT atau pembakal RT dulu ya kalau habis itu berjalan lagi melangkah RT karena sama-sama menghadap lurah ya kalau iya karena lurahnya pulang sama-sama karena nih ibaratnya berkumpulan pulang ya kalau lawannya ampun lahan tadi ya Allah iya bujur nih kira-kira amun gesan itu kan sosial gesan kakanakan kira-kira dibolehkan aja bang kira-kira ya Allah iya berarti kayak itu aja caranya ya Allah berarti itu pakai pendekatan apa pak itu yang ABT tadi lah iya kalau tadi itu lah nah pokoknya kira-kira kayak gitu loh ada tahu juga iyalah pendekatan apalah ya carian dulu nah di Google nah pengarahnya tadi itu ya kontekstual kah apa konstruk itu lah pembelajaran lah asset based thinking itu terima kasih kakak sudah menjawab iya berarti lewat apa tadi tuh berarti pendekatan kekuatan Bapak Faisal lah nah oke ketik dulu lah mana tadi buat tadi ampun duluan loadnya bermasalah nah Bapak Andi ini apa kan nah Bapak Andi oke ulun mengatikakan nah jawabannya enggak karena pas aja karena Bapak Andi karena seorang presentasi iya pendekatan apa tadi basit aset pendekatan berbasis kekuatan itulah ABT ya aset apa? ABT yang bahasa Inggris tadi apa atau aset based thinking kah pokoknya itu lah ya pokoknya ABT aja ya lah ya ABT pokoknya sih entah aja kak maksudnya apa tadi yo dijelaskan nggak kadusa kah kadusa kan kalau itu apa aman hendak lebih jelas lagi baik dijelaskan iyalah berarti pendekatan berbasis kekuatan dalam kurung ya Allah ABT tadi ya Allah berpikir ke depan nih kayak pacarnya supaya anak-anak nih parah kalau sekolahan jalannya tuh kira-kira ada wajib bahasa Indonesia aja kalau kira-kira ini iya mana ininya Pak? Bapak Andi
aura Bapak Andi nah. Maksud. Tunggulah. Yang nomor 2 tadi apa yo? Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Asetnya lah. Nggih. Asetnya mungkin lahan tadi, bisa jadi lahan sepertinya. Jadilah. Aset. Aset lahan tuh apa? Termasuk apa? Aset apa tadi tuh wilayahan apa? Fisik. Enggak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Aset fisik. Nah, Yang Kak Andi ini mana orangnya? kemungkinan besar kayaknya ada kegiatan biasanya aktif aja Pang nih, Bu Ai. Iya, inggih. Ya aman aja. Yang penting kita berdiskusi, aman aja. Iya. Karena sidin suruh kami suruh napa nih persen. Aman. Siap aja sidinnya. Iya, Persentase. berbagi. Iya. Aset fisik Bapak ya itu lahan tadi kalau Bapak supaya memangkas jarak. Lahan Iya. dalam kurung ya lala. Kaki lawan bersepeda. Mengusahakan agar peserta didik bisa melewati kayak itu kah? Agar peserta didik ke sekolah memangkas jarak ke sekolah, nah itu dengan bisa berjalan kaki atau bersepeda. Nah itu anak guru olahraga tadi kalau ujar. Iya. Tapi itu kabun orang, kabun kopi. Ada jadi kasusnya barang ay. Ini karena kita kiau anunya Pak RT-nya dulu. Hanya kiau lurahnya karena. Aduh. Maka orang isi kabun tuh ngalih aja kala. Iyalah, kadang lah mencet anunya laptopnya lah habis baterainya belum. Cukup lah. Kabel anu. Nih, Pemutaran apa kabun kah? Pak Bapak Idai. Bagus juga. Pindah panjir kabun ya Pak Putra. Assalamualaikum Bapak Idai. Kenapa kabun di mana pula? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan. Belum Oh. Habis Pak ya kan Bapak kita. Nah, bismillah ya. Ada Bapak yang belum selesai masih kita tadinya belum kan? 10 menit kada berasa lah kakak-kakak masuk room. Tidak berasa Kakak karena seru. Bericau bener kalau di Berarti artinya Kak Tujuh ini masuk room karena masuk rumah aja pulang nih. Setengah 12 ya sudah? Setengah 10 parak, makanya parak untung udah sabar. Aman, berarti sudah tuntung Kak. Aman, oke, berarti sudah. Kak Ide kelompok berapa Kak? kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Kak Ide kelompok 3. Nanti Kak siapa lagi nih? Yang belum bergabung Kak Rauda kelompok berapa? Kelompok berapa tadi kan tahu. Cuma bergabung ke rumah. Kelompok 1 kelompoknya Kak Faisal dengan Kak Arin Putra. Kelompok 2 kelompok siapa? Bila hilang videonya berarti bahuanan toh. Iya. Saikong. Siapa kan yang memilih supaya berdua pada mau dipisah? Iya, bujurnya kayak itu, ngaran sejoli itu ya kalau Pak. Kelompok Mas 2 kebanyakan satu laptop aja ini masuk meetnya. bujur juga. Kelompok 2 Kak Mas Nari Kak Ade. Kak Mas Nari kelompok 2 Kak. Pada tahu lah kelompok berapa. Oh, salah kelompok 2 tadi si Angel dengan Hasmi. Kelompok 3 Kak Yadi dengan Idai dengan Tri Maulinda lah. Iya, iya. Kelompok 4 baru Rauda
Nih Kak Rizky lawan Kak Mas Nari. Kelompok 1 Faisal Putra dengan Kak Asmi, Kak Andi. Ini Angel sama dengan Kak siapa satunya yang belum ada? Kak Hasmi, Kak Angel, Hasmi, satunya siapa yang belum tadi? Siapa lah Kak? Jirija adalah Jirija. Haji Rija, ya. Oke. Oke, karena sudah selesai semua, aman kan kakak-kakak? Tentang kasus yang pertama sebenarnya. Oke, kalau aman, Tes di luar. oke. Tadi sudah masuk, sekarang kita mencoba untuk mempresentasikan hasil studi kasus yang ada. Oke, dari mau kelompok yang pertama dulu atau mau siapa yang mau tampil duluan? Silakan. Kelompok pertama atau ada yang mau tampil duluan? Kayaknya yang selesai nih kelompok 3 duluan, Gen. Silakan untuk mempresentasikan kelompoknya 3, kelompok Kak Yadi, Kak Ide, sama Kak Sri Maulinda. Dengan studi kasus yang ada. Silakan Kak. Waktunya 3 menit ya. Tunggu Kak, hadang. Oke, silakan. Silakan Linda. Matiin mikrofon pian. Share Linda. Nama. Anu pian serakan aja anu Kalinda. Kak Dayat ada ulun kirim kanopian, kan ulun kada kau mengirim. Iya Silakan kawan Kak Dayat untuk berbagi hasil presentasinya. Kan dulu membuka Yang kayaknya. Oke, boleh, silakan. Oke, ulun nih pertama juga nah Kita sambil belajar aja kayak ada Bapak. share nih kada dia saja. panah Kak. Ada ya panah. Ini dibuka lah dulu anunya lewatnya dibuka dulu lah. Filenya buka dulu Kak Aingge. Iya, ulun lagi. Waktunya habis. Belum. PR boleh nggak, Bo? Hah? Dijadikan PR. Minggu depan dikumpul. Sakulah kalau kita. Kita belajar berbagi Kak. Linda mana Linda? Linda. Dia sudah pengen kata kalau Linda. Masih unmute Kak. Gimana memilihnya ya? Nih yang Kak Ida ada tanda kotak panah. Nah, Yes. itu diklik. Sudah. Oke. Bila sudah klik, Select tulis tab dulu. select tab. Ambil window. Oh, window oke. Window. Ya, Oh ya, window. save tab. Oke. Oke. Nah, baru klik share-nya Kak. Kalau ada pian klik share kada keluar. Ada timbul di bawahnya. Ada timbul Share di di bawah. Bawah. Oke. Kliknya nang word pian toh. Klik word-nya tadi pian. Habis window cari yang mana anak pian buka. Oke, ada. Ada, habis itu tarik ke bawah ada tulisannya share. Jangan Oke, share nang menyangai waktu share lah. Nah, itu Kak. Ya, Kayak Mbak. ada. Tambah. Ada. Belum, Oke, belum. ya, Enggak. siap. Nah, Wih, dapat. benar. Oke. Gimana tiket? Nanti kalau share silakan tulis nama kelompoknya ya yang berikutnya ya. Ini apa nih cermin tanpa batas ini tutup kah? Atau jangan tampilkan lagi? Jangan Dia ini terus Kan kan ada baca baca. aja walaupun baca Iya, silakan Kak Dayat. Ulun kah? Nggih. Genalis sedikit ya. Nggih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi. Ini kedengaran lah suara ulun? Kedengaran bener. Nggih. Kurangnya gini kelihatan. Menyampaikan hasil diskusi kami tadi di ruang tersendiri tadi. Untuk yang pertama tadi pertanyaannya Identifikasi pendekatan. Oke, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Menurut kami tadi Pak Geraknya itu tadi pendekatan yang dipakai Pak Gerak tadi itu adalah pendekatan asset based thinking, yang mana Pak Gerak tadi itu berpikir dia ingin memanfaatkan lingkungan sekitar, yaitu perkebunan kopi yang ada di sekitar sekolahannya untuk sebagai sarana pembelajaran video beliau. Nah, jadi pemanfaatan pendekatannya tadi adalah pendekatan asset based thinking. Kemudian yang kedua, aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Setelah kami analisis tadi dari situasi kasus tadi, ada beberapa aset yang ada di kasus itu tadi, yaitu adalah aset lingkungan sekitar dan alam, yaitu berupa perkebunan kopi di pegunungan. Terus aset politik, yaitu aset antara Pak Gerak dengan kepala sekolah selaku kepemimpinan dan yang mempunyai kebijakan. Terus yang ketiga itu adalah aset sosial, yaitu hubungan antara sekolah dan perusahaan kopi yang ada di dekat sekolah. Nah, terus untuk yang ketiga, strategi apa yang akan kami kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Karena sebenarnya Pak Gerak sudah mempunyai strategi yang bagus, karena beliau sudah ingin memanfaatkan alam sekitar untuk pembelajaran PJOK-nya, sehingga beliau ingin memaksimalkan aset-aset yang ada di sekitar. Cuma terkendala atas izin dengan pihak perusahaan tersebut, karena tidak mendapat izin, karena kepala sekolah pun sulit untuk bernegosiasi dengan perusahaan tersebut, maka strategi yang terakhir yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan aset atau sumber daya yang ada. Nah, mungkin seperti itu untuk sementara hasil diskusi kami. Mungkin bisa ditambahkan lagi dari Pak Yadi atau Ibu Linda kalau ada kekurangan-kekurangan yang lainnya. Dari ulun mungkin itu menyampaikan presentasinya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi dari kelompoknya kayak Idai? Nggih, silakan. Iya, makasih. Mungkin menambahkan yang ketiga tadi, yang ketiga strateginya. Jadi strateginya memanfaatkan aset yang ada ini, contohnya aset yang ada, yang kekuatan yang ada di sekolah saja. Jadi karena untuk ke lingkungan di sekitar sekolah atau aset sosial dan aset politik yang ada mendukung, jadi gunakan aset yang lain, baik aset fisik yang ada di sekolahan maupun aset finansial yang ada di sekolahan. Itu tambahan dari ulun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yadi. Oke, itu tadi pemaparan dari hasil diskusi kelompok 3. Apakah dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan? Atau cukup? Ada yang mau bertanggapan? Pak Faisal? Aman? Atau lanjut ke kelompok yang lain? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya.
Oke, terima kasih untuk pendapat dan strategi yang sudah disampaikan tentang pemetaan asetnya dari kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Sebelum lanjut, kita hapus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Berarti Oke, ulun lanjut. izin stop share ya kakak. Iya, stop share Kak. Oke, lanjut. Yang berikutnya kelompok 1 deh. Silakan kelompoknya Kak Faisal. Ada Kak Faisal, ada Kak Putra, ada Kak Andi. Silakan Kak. Iya Pak Haryadi. Diwakilkan aja Pak Haryadi. Silakan. Oke, izin yang belum tampil silakan tuliskan nama kelompoknya ya Kak ya, biar kawan tahu. Silakan nama kelompoknya dan silakan tulis namanya. Oke, silakan. Siapa yang mau berbagi? Kak Putra atau Kak Andi? Kak Faisal, Bu. Oh, Kak Faisal. Silakan Kak Faisal. Gimana lah tadi lah caranya lah. Rambut bener salah juga. Di mana tadi lah? Nah, lupa nah. Pak Haryadi, wakilkan Pak Haryadi. Boleh nampilkan anunya lah. Di mana tadi? Present new. Oke, Kak Faisal menampilkan Kak Haryadi untuk membacanya ya. Silakan, boleh. Apa tadi tuh? Window. Window kah? Terus share. Tampil kah? Belum kah? Siap, sudah. Ada kah? Silakan Kak. Tunggu. Itu sudah tampil kah? Iya. Nah, silakan Pak Haryadi. Silakan sebutkan kelompoknya ya Kak ya. Ditambah-tambah sebagian Pak Haryadi biar komplit. Oke, siap. Itu tadi sambil apa namanya deh? Ngetiknya tadi sambil makan ya. Ya, mohon izin kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Saulun, Haryadi, ada kakak Faisal dan ada kakak Andi. Tadi kami sudah berdiskusi mengenai yang studi kasus tadi. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, yaitu pendekatan berbasis kekuatan ABT, Asset Based Thinking. Nah, ada pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada aset dan kekuatan untuk berpikir positif. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, lahan dalam bentuk perkebunan kopi, yaitu aset fisik tadi. Perkebunan kopi tadi. Nah, yang ketiga, jelaskan strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jawabannya adalah analisis aset yang dimiliki dalam pendekatan berbasis aset. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tadi apabila kita berhasil, guru si Pak Gerak tadi berhasil untuk melakukan pendekatan tadi, misalkan jalan dan bersepeda supaya memangkas jarak ke sekolah, dan kebetulan di kebun kopi tadi ada lahan untuk olahraga. Nah, apabila berhasil melakukan pendekatan berbasis kekuatan tadi, mungkin pelajaran di sekolah tersebut, utamanya pelajaran olahraga, akan berjalan dengan maksimal karena kita bisa memanfaatkan lahan yang lebih luas. Dan juga tadi sesuai dengan kehendak Pak Gerak, yaitu adalah membiasakan berjalan kaki dan bersepeda. Nah, tidak perlu lagi berkeliling karena memangkas jarak waktu ke sekolah. Adapun strateginya mungkin yang pertama, karena pihak perkebunan terkenal kurang bermasyarakat, kepala sekolah pun tidak berani, sementara si guru Pak Gerak ini tidak mempunyai kewenangan, mungkin bisa kita musyawarahkan, misalkan dengan Pak RT dulu atau ke kepala desa supaya sama-sama nyaman. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin Bapak Andi sama Bapak Faisal bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih banyak. Silakan Bapak Faisal.
Apa saja sudah sesuai dengan yang diharapkan tadi, sesuai kerja kelompok kita tadi. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Oke, baik. Kalau cukup, yang lain apakah ada tanggapan dari terhadap pendapatnya kelompok 1 mengenai kasus Pak Raga? Apakah ada yang mau menanggapi atau sependapat saja? Atau sudah cukup? Oke, cukup ya? Berarti sudah cukup ya? Oke, cukup berarti identifikasi baik aset ataupun pendapatan dan langkah apa selanjutnya itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Artinya menurut kakak dari kelompok 1 adalah tadi salah satunya adalah melakukan negosiasi dengan RT setempat kah untuk nantinya bisa mengambil keputusan supaya bisa menggunakan lahan tersebut ya Kak ya. Oke, baik. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Oke, silahkan Kak kelompok 2 yaitu Kak Angel dan Kak Hasmi serta Kak Rija untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, beberapa menit saja ya karena waktu kita sudah lewat. 2 menit, silahkan Kak. Bisa maju tadi tuh. Oke, izin Kak Hasmi, Kak Rija mungkin ingin menampilkan. Kak Hasmi, silakan Kak, boleh. Mulai. Strategi ini Kak. Tunggu dulu, belum mati dulu. Oke, mungkin dari ulun dulu, sisanya kelompok ulun yang menambahkan. Boleh, silahkan. Oke. Sudah kelihatan? Apakah kelihatan? Ya, kelihatan. Silakan. Sudah. Kelihatan kah? Nampak. Yang pertama, identifikasi pendekatan masalah itu ada menurut kelompok kami itu ada deficit based thinking, di mana kasus tersebut merujuk pada permasalahan atau hambatan yang dimiliki. Dalam hal ini Pak Gerak terkendala fasilitas untuk menunjang pembelajaran. Kemudian yang kedua, aset apa yang dimiliki. Yang pertama itu manusia, dalam hal ini peserta didik, guru PJOK, kepala sekolah, dan pemilik kebun kopi. Juga orang tua dari peserta didik. Kemudian aset sosial, di mana kepala sekolah yang berwenang berperan dalam membuat program dan memfasilitasi tempat yang menunjang pembelajaran. Aset politik berupa kebijakan Kepsek yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan dengan pemilik kebun kopi. Lalu strategi apa yang digunakan? Sebenarnya dari tadi digunakan itu adalah mungkin alternatifnya itu menggunakan fasilitas yang sudah ada di sekolah, atau juga bisa juga mencari alternatif yang lain, misalnya berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua peserta didik yang mungkin memiliki kebun atau aset lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran peserta didik. Kemudian juga usaha selanjutnya bisa dilakukan koordinasi bersama komunitas atau lembaga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah sekitar. Mungkin itu saja dari ulun. Bagi teman-teman atau kakak-kakak di kelompok ulun mungkin ada yang ingin ditambahkan. Oke, silakan dari kelompok 2. Ada yang mau menambahkan lagi? Kak Hasmi dengan Kak Haji Rija. Silakan. Ya, ulun rasa cukup aja. Oke, cukup katanya Kak Hasmi. Oke, itu tadi pendapatnya kelompok 2 ya. Berarti awalnya itu adalah defisit atau berpikir tentang kekurangan atau aset kekurangan ya, atas negatifnya ya. Tapi akhirnya dengan beberapa negatif tadi, kemudian ada pemetaan asetnya, baik aset manusianya, lingkungan, sosial. Nah, yang dimana semua itu bisa dimanfaatkan.
Oke, itu menurut kelompok 2. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Kelompok lain mau memberikan tanggapan? Kak Putra? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut ke kelompok lain ya sebelum lanjut. Oke. Oke, kalau cukup, oke. A+ dulu untuk kelompok 2. Terima kasih Kak sudah menampilkan presentasinya. Lanjut kelompok yang terakhir yaitu kelompoknya Kak Rauda, kelompok Kak Rizky dan Kak Mas Nari. Silakan Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ini kada tahu nah siapa kelompok berapa kada ingat nah. Kelompok 4 Kak. Oke, kelompok 4. Jadi Oke. kebetulan nih Kak Rizky sedang masih dalam keadaan sakit. Jadi kami tadi terkendala suara dan gambar dengan Kak Raudah itu tak bisa tampil itu Kakak. Oke. Jadi nanti apabila kami mempresentasikan mungkin ada Kak Raudah ada tambahan silakan nanti lah. Izin siap. untuk berbagi. Izin untuk berbagi. Nah, ada kawan juga nah. Terkendala jaringan Kak? Iya, terkendala jaringan. Gini aja Kakak lah, saya sebutkan saja Kak. Ya, bacakan saja. dibacakan aja. Silakan. Itu yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh Pak Raga. Dari Pak Raga itu mempunyai basic thinking atau berpikiran positif dalam mengembangkan kekuatan yang ada di sekolahnya. Jadi tujuan-tujuan itu sangat bermanfaat. Tapi di dalam segi pesimis juga ada, yaitu di pihak dari kepala sekolah. Jadi divisi berpikir pesimis ada pada kepala sekolah. Jadi kurang harmonis antara Pak Raga dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, identifikasi aset yang dimiliki. Yang pertama itu dari aset sosial. Aset sosial itu sebenarnya sangat bagus dalam pengembangan istilahnya berpikir antara satu sama lain. Kemudian juga aset lingkungan di mana dari jalan pintas itu dapat mempercepat ke sekolah. Kemudian juga ada aset politik. Aset politik itu yaitu hubungan antara Pak Raga dengan kepala sekolah harus dibicarakan bagus-bagus, di mana untuk mengomunikasikan dengan pihak yang mempunyai lahan. Kemudian juga diperlukan aset sosial, aset finansial maksud saya, aset finansial, di mana aset finansial ini sangat diperlukan juga kemungkinan apabila berhasil di dalam bernegosiasi membuat jalan, berarti ada hal-hal yang harus dikeluarkan seperti biaya-biaya, misalnya ada pembersihan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu strategi yang dikembangkan dalam pendekatan berbasis aset dalam situasi studi kasus tersebut. Menurut kami, yang pertama yang harus dilakukan yaitu berusaha semaksimal mungkin dulu mengajak kepala sekolah sebagai tokoh utama dalam mengatasi segala kebijakan. Kemudian strategi yang kedua, itu baik dari Pak Raga ataupun kepala sekolah, ataupun yang setuju dengan ide-ide dari Pak Raga tersebut, berusaha mencari tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap situasi tersebut. Kira-kira itu aja. Contohnya kalau di desa itu kepala desa lah, atau tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya bisa diajak berbicara untuk mengomunikasikan dengan
orang yang mempunyai lahan. Kira-kira itu aja yang bisa kami sampaikan. Kemudian kalau ada Kak Raudah bisa nambahin, silakan Kak. Oke, silahkan. Oke, dari kelompok terakhir Kak Raudah dan Kak Raudah aja ya. Kak Raudah ada mau yang tambahkan? Atau cukup? Oke, cukup ya. Oke, kalau kelompok yang lain, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada, sepertinya cukup ya. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita simpulkan, aplaus dulu dong untuk kelompok 4. Terima kasih Kak Mas Nari sudah berbagi. Kalau Purun masih belum bisa. Oh ya, nggih. Ada Bapak. Izin. Oke, baik kakak-kakak. Terkait tentang kasus yang dihadapi tadi hanya salah satu ya, padahal sebenarnya ada beberapa kasus lagi. Salah satu contoh kasus yang dihadapi oleh salah satu teman kita, anggap saja guru olahraga yang terkait dengan aset-aset yang ada. Ya benar sekali, kita berpikiran positif atau strategi yang dipakai tadi adalah pemikiran asset based thinking, yaitu memikirkan tentang berbasis kekuatan, di mana dalam sekolah kita tadi tentunya beliau tidak memiliki lapangan yang luas untuk berolahraga atau melakukan proses pembelajaran. Nah, dengan seperti itu, lalu beliau berpikir, kan ini ada lahan nih, ada pemetaan aset. Jadi sebelum melakukan tindakan tentunya kita juga memetakan aset-aset yang ada. Terkait dengan aset-aset yang ada itu pasti sudah ada sangkut pautnya dengan lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama tadi beliau pastinya memetakan aset lingkungan. Apa sih yang berada di lingkungan sekolah saya? Oh, ternyata ada lahan kebun yang bisa digunakan untuk tempat peningkatan proses pembelajaran. Nah, kemudian lahan apalagi yang akan dipetakan sosialnya kan dengan lingkungan sekitar tadi, kemudian politiknya itu bagaimana bernegosiasi dengan pihak kepala sekolah ataupun pihak-pihak pemangku kebijakan yang lain. Nah, seperti kata Kak Mas Nari tadi, tentunya kita juga harusnya berkomunikasi dengan baik ya Kak ya, menjalin komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, baik itu dengan si pemangku kebijakan ataupun si pemilik perusahaan, untuk nantinya apa yang diharapkan yaitu peminjaman lahan tersebut untuk bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, hal-hal inilah sebenarnya ini hanya contoh kecil ya Kak ya, tentu di luar sana juga akan berbeda dengan tiap sekolah yang kita miliki. Misalnya nih, kalau di tempat saya mungkin nanti akan berbeda permasalahannya dengan sekolahnya Kak Haryadi Putra. Izin kalaunya di sekolah Kak Haryadi Putra, berapa jumlah siswanya Kak? Mohon izin Kak, kurang lebih 103 orang, tapi Wah, ada yang banyak pindah. lumayan. Nggih, Nggih. berarti kalau 100-an otomatis untuk aset finansialnya pasti akan mendukung ya Kak ya, karena bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Lain halnya dengan peserta didiknya yang biasanya di bawah 40 nih. Ada nggak sekolah di tempat kita nih, kakak-kakak yang memiliki peserta didiknya di bawah dari 40? Ada Kakak, ada di tempat kami. Wadah pian Kakak? Iya, betul. Nah, berapa jumlahnya Kak? 35. 35. Nah, tentunya secara finansial pasti akan jauh berbeda dengan sekolah Kak Hardi Putra ya Kak ya. Nah, dalam hal terkait finansial ini sebenarnya rentan ya Kak ya. Artinya dalam kebijakan-kebijakan yang lain kepala sekolah harus benar-benar menentukan keputusan sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan sekolahnya. Tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, kepala sekolah juga akan bisa bernegosiasi mungkin dengan pihak komite sekolah, warga sekolah lain seperti wali murid ataupun lingkungan sekitar yang lain, tentunya akan bisa bekerja sama untuk melaksanakan penambahan finansial, misalnya sama-sama bergotong royong atau mau apakah. Nah, itu terkait dengan pemangku kebijakan ya Kak ya. Nah, hal seperti itulah kita sebagai guru harus peka untuk menentukan atau memetakan aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Oke, terkait tentang aset, sepertinya nanti ada yang dikerjakan ya sebelum akhiri ada beberapa tugas untuk terkait aset. Apakah ada yang ditanyakan untuk kakak-kakak? Oke, dari yang presentasi kasus pertama tadi, apakah ada yang mau ditanyakan?
Atau kita cukup dengan dengan kasus tadi? Cukup ya? Oke, kalau cukup karena sudah lewat, sepertinya kita cukupkan. Baik, sebelum mengakhiri, ada beberapa kesimpulan dulu yang ulun sampaikan. Yang pertama adalah dalam modul 1.2 ini kita mempelajari tentang pemetaan aset, di mana dengan berbasis kekuatan ya kakak-kakak ya, kita akan memetakan aset sesuai dengan lingkungan kakak-kakak, di mana aset tersebut nantinya akan bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang kakak terapkan. Kenapa menunjang? Karena proses tersebut tentunya akan mempermudah proses pembelajaran yang nantinya akan kakak rencanakan atau akan kakak laksanakan di sekolah kakak. Nah, terkait dengan pemetaan aset ini, di LMS itu ada beberapa tugas yang harus kakak lakukan. Salah satunya adalah memetakan aset dari 7 yang sudah ulun paparkan tadi. Yang pertama, aset manusia, kemudian aset sosialnya, kemudian aset politik, aset agama, fisik, lingkungan sekitar, dan juga finansial. Nah, dari 7 tersebut mungkin tidak semuanya memiliki ketujuhnya, ada hanya beberapa aset yang dimiliki. Salah satunya mungkin seperti ya, sekolahnya Kak Misnari tadi, untuk finansial tidak terlalu banyak ya Kak ya, tetapi masih ada. Nah, tetapi mungkin hal-hal yang lain seperti lapangan yang luas atau lingkungan sekitar mungkin tidak mendukung. Nah, itu tergantung dari lingkungan sekitar ya Kak ya. Jadi silahkan nanti Kakak di LMS untuk petakan asetnya sesuai dengan lingkungan sekitar Kakak. Izin berbagi terkait tentang tugas sedikit ya Kak ya. Ini kita sudah berhenti nih. Ini ada contoh dari peserta yang dulu, mungkin akan dijadikan referensi kakak-kakak nantinya untuk mengerjakan tugas. Apakah terlihat? Apakah terlihat? Oke, terlihat. Izin sebentar ya Kak ya. Oke, izin membagikan contoh tugas yang nantinya akan kakak kerjakan. Oke, dia. Oke, sudah terlihat Kak? Nah, ini nanti pengisiannya di 1.2D kalau enggak salah ya Kak ya. Nanti ulun share linknya. Nanti kakak-kakak silahkan petakan aset sesuai dengan sekolahnya kakak masing-masing. Nah, dari 7 tadi mungkin tidak semuanya atau juga bisa semuanya. Nah, di sini silahkan kakak tulis nanti pemetaan aset SD mana dengan namanya. Kemudian silahkan tulis aset apa saja yang dimiliki di sekolah kakak. Misalnya aset manusia, kemudian apa pemanfaatannya tersebut dan tulis di sini keterangannya. Nah, ini contohnya ya Kak ya, kalau salah satunya nih, aset manusia terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite, orang tua, komunitas pendidikan, pihak pemerintah pendidikan atau instansi terkait. Nah, kemudian pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Dari semua komponen aset manusia yang dimiliki sekolah sudah mulai dimanfaatkan dengan kolaborasi yang baik. Kerjasama warga sekolah telah melibatkan khususnya dalam pembelajaran PJOK untuk saling menunjang yang semula hanya berjalan masing-masing, sekarang sudah melibatkan komite, komunitas, dan pemerhati pendidikan. Contohnya kerjasama dengan klub olahraga melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam persiapan menghadapi lomba O2SN melibatkan pihak yang lebih berkomitmen di dalam cabang olahraga tersebut. Nah, keterangannya keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik sesuai indikator. Ini contohnya ya. Nah, jadi ini bisa kakak lihat untuk pengerjaan tugas pemetaan aset. Nah, ini ada 5 yang dipetakan beliau, yaitu ada aset manusia, fisik, lingkungan, kemudian politik sosial, dan finansial. Nah, seperti itu ya Kak ya.
Jadi nanti silakan kakak petakan asetnya sesuai dengan lingkungan sekitar kakak atau sesuai dengan sekolah kakak masing-masing. Oke, sampai sini adakah yang ditanyakan untuk tugas yang nanti kakak kerjakan? Kalau tidak ada, ulun stop share. Izin lagi, stop izin. Untuk yang tugas ini aman, Kak? Kak Idai, silakan Kak Idai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Kak. Tapi cek. Kak Idai suaranya masih in mute. Maaf kakak. Oke, silakan. Untuk contohnya tadi bisa di-share di grup WA kakak. Siap, nanti ulun share. Oke, siap. Makasih. Oke, Pak. siap. Aman. Oke. Baik, itu tadi untuk pengerjaannya kayak tapi nanti untuk penyematannya di LMS silakan kakak rubah menjadi PDF ya. Ya, oke, siap. Lanjut. Kemudian nanti Kak Sri Maulina, Nggih silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Nggih, silakan. Kak, dikumpulnya kapan Kak? Due date-nya kalau tidak salah besok. Kalau nggak salah. Esok. Besok tanggal 17 kah? Oh, bukan. Tanggal 17 ya, hari Selasa masih ada waktu. Masih ada waktu. Nggih, makasih. Oke, silakan. Siap. Izin berbagi refleksi lagi ya Kak ya untuk tugas refleksi. Oh, Kak Faisal silakan. Sebelum izin berbagi silakan Kak Faisal. Izin Bu bertanya. Kalau kada salah, ulun ada sudah mengerjakan itu bisa dicek lagi lah Bu. Boleh, kalau sudah silakan aman. Ulun sudah baca Kak. Yang sudah Ya, masuk sudah terbaca, yang belum boleh dan yang belum masih ada waktu Kak. Enggak, cuma yang waktu mengerjakan tuh kada sesuai acuan yang pian ceritakan tadi. Oh, Itu bisa diulang itu mengerjakannya? Boleh, silakan tarik Kak, kada apa-apa, aman. Nggih, Oh silakan iya, tarik nggih. kembali, nggih. Oh iya, makasih. Siap. Ulun mana ya? Izin berbagi tadi ada refleksi. Oh ya ini nggih. Oke, izin berbagi lagi. Nih. Ini ya. Nah, ini. Ini untuk refleksi. Untuk pengerjaan refleksi ya Kak ya. Oke. Kok hilang? Jaringan ulun kah ya? Bentar Kak. Bentar, ulun bagi refleksinya dulu. Izin. Nah, dah. Nah, ini ada contoh pelaksanaan atau pembuatan refleksi. Oh, astaga, ini salah buka. Izin stop dulu. Izin ya Kak ya. Ulun bukakan refleksi pelaksana atau mana nih? Siapa itu? Are itu siapa? Iya, lihat tugas abahnya kayak takkan seorang juga aman. Izin bentar ya Kak ya, ulun bukakan dulu. Nah, ini. Siap. Butuh waktu. Kok tidak terbaca ya? Oke, kalau tidak terbaca sepertinya atau jaringan ulun lah. Ulun bagi saja nanti contoh refleksinya. Silahkan nanti kakak, oh ini terbaca sudah. Apakah terlihat Kak? Ternyata lain ya, masih terbuka ini. Oh, bentar. Kayak sepertinya saya juga terkendala jaringan Kak. Bagikan saja di grup ini.
Izin. Jamnya sudah, Bu. Kayaknya sih, Kak. Bentar, belum buka. Coba sekali lagi. Apakah terlihat, Kak? Dismiss juga tidak bisa. Oke, nanti ulun share di grup. Belum. Belum ya. Sudah Kayaknya sudah larut malam ini. Iya. Jadi Oke, jaringannya cukup, Kak, kayaknya. ngantuk. Nanti ulun kirim di grup saja. Iya, makanya itu. Izin, kakak-kakak untuk kegiatan refleksi, silahkan nanti refleksikan untuk pembelajaran yang kita kerjakan ya, Kak, ya. Jadi kalau misalnya modul saat ini adalah modul 1.2, yaitu tentang pemetaan aset, silahkan kakak kerjakannya sesuai dengan pembelajaran yang ada. Oke, terkait dengan tugas, due-date-nya ada di LMS. Untuk pengerjaannya itu kalau nggak salah tanggal 17 ulun lihat due-date-nya. Tapi silahkan cek lagi nanti di LMS kakak-kakak untuk pengerjaan tugas, refleksi, dan juga pemetaan aset. Untuk malam ini sepertinya cukup. Sebelum ulun akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup, izin sebelum kita mengakhiri, izin Kak Mas Nari untuk memimpin doa menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali kalimati sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Mas Nari sudah memimpin doa, dan sekali lagi kakak-kakak mohon maaf jika ada salah kata dan sikap ataupun ucapan yang membuat kakak tidak nyaman ataupun tindakan ulun yang salah. Selebihnya yang ulun lakukan tidak tersengaja dan ulun mohon maaf jika semua itu membuat tidak nyaman. Sekali lagi kakak-kakak terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan nanti kita akan bertemu di hari Kamis pagi ya, jam 10 atau jam 11 Kak? Jam 11 tadi ya? 10. Iya, yang jelas pagi itu. Jam 10. Iya, nggih. Oke, Antara nanti kita ketemu 10 di dan 11. Iya, nggih, di hari Kamis berikutnya. Sekali lagi ulun mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya serta apresiasinya untuk kegiatan hari ini. Dan ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak untuk stop share untuk menghentikan rekaman. Waalaikumsalam. Selamat Selamat malam. Terima kasih banyak Kakak. Siap. Belum? Beritahu. Ada foto bersama kah, Bu? Iya benar-benar. Sudah ada yang keluar ya?